3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. kami mendokumentasikan project web service ini dalam arti untuk mendokumentasikan bahwa kami telah melaksanakan tugas UAS ini secara offline. Sekarang kami akan menguploadnya versi online yang nantinya dapat ditonton melalui via YouTube. Oke. Dan untuk slide pertama akan dilanjutkan oleh saudara Syahrul Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok yang beranggotakan, pertama ada Hafizul Fisti selaku ketua kelompok kami. Lalu ada Alfian Ibnu Farhan, ada Diki Ramadan, Diko Ramadan, Orlando Sihaloho, yang terakhir saya sendiri Syahrul Ramadan. Kami akan membawakan tema yaitu membangun aplikasi Pigenesia dari mata kuliah Project Web Service. Program studi S1, Fakultas Teknik, Universitas Bina Sarana Informatika. Termasuk ke abstrak, proyek web service ini berbasis framework Flutter. Jadi bisa multi-platform dengan 2OS, Android, dan iOS. Pengerjaan proyek dengan waterfall. Dan hasil proyek kemudian dipresentasikan. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Web service matkul menggunakan bahasa Dart, dikelola oleh OS arsitektur beragam. Pigenesia dibuat oleh mahasiswa UBSI dan dirancang dalam menyelesaikan proyek mata kuliah web service. Selanjutnya, kita ke tahap perencanaan. Berikut jadwal dari pertemuan 1 sampai sekarang. Pertama ada merumuskan proyek Pigenesia. Yang kedua, mengunduh dan menginstal segala keperluan proyek. Selanjutnya, memahami segala konsep berbahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Pertemuan 4, mengoperasikan aplikasi Postman. Pertemuan 5, merancang aplikasi Pigenesia hingga selesai. Pertemuan 8, pelaksanaan UTS. Lalu pertemuan 10 sampai 15, presentasi proyek. Selanjutnya, luaran, tujuan, dan metode. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan, pengembangan kreativitas, studi pustaka dari jurnal artikel, sumber referensi dari matkul, jurnal, dan lainnya. Selanjutnya, landasan teori. Postman, di sini ada Postman sebagai pengecekan API service. Selanjutnya ada bahasa Dart. Dirancang Google menggantikan JavaScript. Selanjutnya, slide ke-7. Pigenesia nih merupakan kepanjangan dari visi generasi Indonesia, bermulai dari penyusunan konsep bisnis secara sederhana berupa sistem pengiriman pesan yang dipublikasikan oleh berbagai user dimanapun dan kapanpun. Termasuk ke slide 8, berikut use case diagram Pigenesia. Ada pengunjung, konsumen, member, dan admin. Selanjutnya saya serahkan kepada Rolando Siharho. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Syarul. Di saya activity diagram, terdapat juga activity diagramnya dengan alur prosesnya. Lanjut. Next. Oke. IRD dan struktur navigasi, IDD table role, jadi primary key, dan jadi origin key di table user. Di user jadi primary key dan jadi origin key di table motivasi. Berikut struktur navigasinya seperti ini. Next. Spesifikasi file, ini keterangan spesifikasi filenya yang ada di database PHP admin. Ini lanjutannya. Dan ini value masing-masing atribut. Analisa kebutuhan sistem, kebutuhannya itu database, Visual Code, framework, Flutter versi 2.02, XAMPP, dan Postman.
Tahapan penelitian, analisis, merangkai rancangan, requirement, kebutuhan perangkat, desain untuk tampilan output, development, mengembangkan proyek, testing, pengecekan proyek, implementation, menjalankan program. Pembahasan program. Program merupakan suatu pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat. Berikut ini penjelasan awal proyek yang telah dikembangkan, bermula pada pembukaan proyek di folder yang telah ditetapkan, semisal pada lokasi file C. Pembuatan proyek dapat dilakukan melalui perintah Gitbash maupun melalui platform Visual Code yang tertera di tab File New Project. Pada Mindart merupakan file yang akan menampilkan output untuk pertama kalinya apabila program dijalankan. Next. Login Dart. Hal ini bertujuan sebagai inputan yang diwajibkan untuk mendapatkan akses ke halaman berikutnya. Perintah import ditujukan supaya dapat menampilkan halaman lainnya apabila mencoba untuk mengakses dari halaman awal, atau misal dari main Dart tertulis home login bermaksud pada fungsi main merujuk pada fungsi login, di mana fungsi tersebut apabila diklik kanan kemudian diklik go to definition, maka akan bersumber dari halaman login Dart yang mewarisi step widget. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Ramadan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah halaman yang menjelaskan tentang login Dart bagian 2 atau lanjutan. Pada halaman ini terdapat tujuan dari try and catch adalah supaya program dapat tetap berjalan dan tidak akan diberhentikan secara langsung apabila terjadinya error. Jadi program ini akan tetap berjalan jika terjadinya error. Selanjutnya itu fungsi dari variabel login. Model fungsinya adalah untuk memanggil login underscore model.dart. Next. Di slide ini terdapat text editing controller yang dimana fungsi dari teks ini adalah sebagai wadah form input. Lalu di bawahnya terdapat override yang fungsinya adalah untuk memasukkan keseluruhan dari konstruksi yang ada seperti teks, size, image, dan lain-lain. Next. Oke, pada halaman selanjutnya, pada teks span di dalamnya ini terdapat fungsi register yang apabila button register diklik maka akan menuju file register.dart. Next. Nah, lalu jika kita berhasil login, maka kita akan dihantarkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman main screen, dengan catatan email dan password telah diinput dengan benar. Next. Selanjutnya itu halaman register.dart. Selanjutnya dari proses register pada sebelumnya, kemudian inputan yang didaftarkan akan masuk ke dalam program yang nantinya akan tersimpan secara otomatis ke dalam database yang berada di dalam tabel user. Next. Selanjutnya, tipe footer dipergunakan untuk mewakili value error yang kemudian dapat dilakukan pemanggilan balik setelah variabel. Next. Pada halaman ini, yaitu widget child. Peran dari widget child ini adalah dalam pembuatan elevated button yang dimaksud sebelumnya merupakan langkah tingkat lanjut dalam pemeriksaan value. Next. Selanjutnya, name controller yang sebelumnya telah dipasangkan juga di baris sebelumnya. Selanjutnya, fungsi dari if dan else pada halaman ini adalah apabila value di dalamnya tidak kosong, maka registrasi dinyatakan telah berhasil. Next. Namun, jika registrasi gagal, maka akan muncul pop-up pesan, check your
file before register dengan durasi yang telah ditentukan. Durasi yang telah ditentukan dalam halaman ini adalah 5 detik. Next. Selanjutnya main screen.dart. Halaman ini akan ditampilkan apabila proses login telah dilalui tanpa error. Yang di dalamnya terdapat dua fungsi get data yang bertujuan untuk menampung jenis inputan yang berbeda. Untuk get data 2 akan diperuntukkan untuk motivasi by all dan get data diperuntukkan untuk motivasi by user. Next. Secara inti, faktor URL yang dipanggil melalui fungsi dio menjadi pembeda pada isi value yang mana base URL merupakan pemanggilan variabel URL yang sebelumnya telah dipasangkan di dalam file const.dart. Setelah itu dilanjutkan dengan slash berikutnya menyesuaikan lokasi localhost yang tersimpan di dalam folder xmpp, lebih tepatnya berlokasi di C xmpp htdocs Vigencia application controller API get motivasi.php terkhusus pada RESTful API. Next. Selanjutnya, metode looping merupakan bentuk algoritma secara berulang. Kali ini menggunakan for looping guna menampilkan output yang bersumber dari inputan yang sudah tersimpan di database. Next. Selanjutnya itu delete post. Delete post ini berperan untuk menghapus isi dari motivasi by user, yang mana merujuk pada file delete motivasi.php di folder xmpp. Next. Di dalam file ini berisikan kelas delete motivasi dan terdapat fungsi index_delete. Proses penghapusan bergantung pada sebuah parameter ID untuk menentukan motivasi dari ID user apa yang akan dihapus. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Riko Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu kita memasuki edit patch. Jadi edit patch ini bertugas untuk memodifikasi data motivasi yang sebelumnya telah diinput. Lalu diberikan sebuah icon edit untuk merujuk pada halaman edit patch.dart. Next. Selanjutnya ini ada button logout yang dimana jika diklik maka akan diarahkan kembali ke halaman login kembali yang dimana diperlukan kembali inputan email dan password. Next. Selanjutnya yaitu motivasi model. Sebelum memanggil data yang berada di database, terlebih dahulu memanggil fitur snapshot dan isi dari kelas motivasi ini akan dikirim ke file JSON. Next. Pada gambar ini menampilkan kode menunjukkan sebagai bentuk controller pada isi motivasi berupa string dengan inputan teks. Inisiasi pada controller isi motivasi C dapat dipanggil kembali karena telah dibuat fungsinya di baris sebelumnya. Hal ini berperan untuk memanggil isi motivasi yang sudah diinput, kemudian data yang telah tersimpan di database tersebut dipanggil kembali. Next. Program akan memeriksa terlebih dahulu untuk mengedit dari inputan yang lama ke inputan yang baru. Setelah itu, peran pop-up akan mengembalikan ke halaman sebelumnya. Kemudian show dari metode flushbar bertujuan untuk menampilkan pop-up dengan durasi yang telah ditentukan. Next. Untuk menampilkan atribut dari user, tentunya dibutuhkan kelas profile supaya dapat menampilkan keterangan ID, nama, profesi, dan email. Next. Variabel item yang bersumber dari metode pemanggilan data snapshot secara berulang mendapatkan sumber data dari profile underscore model dat, yang dimana di dalamnya terdapat kelas, inisiasi variabel, map dynamic, serta JSON encode. Dari sini dapat menampilkan identitas user dengan atribut nama, email, serta profesi yang menyesuaikan akun yang telah sebelumnya login. Next. Button ubah profile
berada di lingkup elevated button yang dimana akan mengarah ke halaman edit_profile.dart. Next. Sama seperti halnya pada mengedit isi motivasi berdasarkan kategori motivasi by user, namun dengan adanya text editing controller yang fungsinya sudah tersedia di bagian library, sehingga teks di dalamnya dapat dimodifikasi kembali. Next. Untuk pembahasan output, jadi intinya kita buka VS Code, lalu klik tanda plus, lalu pilih PowerShell atau Dart bebas yang mana saja, dan dilanjutkan dengan mengetik filter run untuk menjalankan bentuk emulator selanjutnya. Nanti akan muncul pilihan Chrome atau pakai browser apapun juga nggak masalah. Dan R di sini berguna untuk mereload halaman. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Via. Oke, terima kasih. Output login. Tampilan output login kita seperti ini, ada gambar, text box, button, icon yang bisa kita customisasi. Data tersebut disimpan di dalam folder aset untuk menampung segala bentuk resource gambar. Pengetikan lokasi file pada codingan harus sesuai dengan lokasi file yang berada di file explorer. Pada file pubspec.yml, di dalamnya terdapat list aset untuk melampirkan foto yang sebelumnya juga telah dipasangkan di halaman login Dart. Tujuannya adalah supaya gambar dapat terunggah dan menampilkan gambar di aplikasi Vigenesia. Next. Selanjutnya ada output register. Sizebox ini dibuat untuk mengukur tinggi boxnya yang sama. Dengan adanya sizebox dan form builder text field dapat memisahkan antara baris sekat serta penamaan isi teks yang berbeda. Next. Box yang kosong yang tersedia berperan dalam form pengisian motivasi, sedangkan di bawahnya merupakan button submit yang apabila diklik maka data inputan tersebut akan muncul di bawahnya pada tab motivasi by all. Kategori motivasi by all dapat menampilkan keseluruhan input yang bersumber dari semua user. Button refresh untuk mengaktualisasi dari isi motivasi terbaru. Semisal kasus pada menit pertama hanya menampilkan 2 komentar secara total, menit berikutnya user lainnya memasukkan input yang mana di menit tersebut juga belum dapat terlihat dari akun kita. Maka dari itu setelahnya, semisal pada menit ketiga, apabila kita klik refresh, maka total komentar akan bertambah. Pengurangan komentar juga dapat mungkin terjadi jika salah satu user telah menghapus komentarnya di bagian tab motivasi by user. Next. Selanjutnya output main screen lanjutan. Sedangkan pada motivasi by user hanya menampilkan hasil input dari satu user saja, yaitu dari akun kita sendiri. Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan mengenai hapus komentar, dapat juga memodifikasi isi komentar tersebut yang mana setelah dari perubahan tersebut, maka data yang berada di database juga akan ikut berubah. Next. Halaman profil menampilkan nama, email, dan profesi user. Bagian foto profil masih terletak di folder yang sama, yaitu aset. Walaupun sebenarnya pengembang dapat melakukan kustomisasi file lokasi yang diinginkan. Pada ubah profil, terlihat serupa dengan ubah pada bagian isi motivasi. Hal yang membedakan adalah program mengambil data di database dan juga menampilkan output variabel yang berbeda. Next. Untuk demo bedah kerangka project akan langsung dipresentasikan oleh Hafizul Kisti. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Presentasinya dari Saudara Alfian Ibnu Farhan. Baik, kali ini saya akan membuka VS Code-nya di bagian sini, yang mana sudah saya running sebelumnya dan akan menampilkan seperti ini. Jadi yang pertama-tama kita melakukan daftar terlebih dahulu di sini. Jadi kita bisa lihat dulu bagian Vigenesia-nya di database phpMyAdmin. Terlihat di sini baru ada 11 ya, 11 ID user, dan kita akan menambahkan untuk
ke ID 12 yang berarti kita tulis dulu. Misal di sini, oke, kita tulis aja di sini orang 12 profesi misalnya apa ya, mahasiswa. Oke, di sini kita tulis emailnya orang 12 sebentar @mail.com. Oke, kita tulis di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang kita klik daftar. Apa yang terjadi? Maka di sini tertulis berhasil terdaftar. Dan kita klik login lagi. Ini kita bisa klik never. Yang terjadi adalah nanti akan berubah. Ini kan baru orang 11 ya. Pada saat di refresh, maka di sini sudah terdaftar yaitu orang 12. Tertambah secara otomatis, maka kita akan buka kembali untuk melakukan email. Login orang 12 at mail.com. Susah ini. Oke, kita tulis passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kita klik sign in. Nah, walaupun bisa login, tertulis di sini passwordnya nggak bisa kelihatan ya karena pakai Vahades. Dilanjutkan, kita bisa ngetik di sini kan dari kronologinya tanggal 17 Agustus sampai 16 November sudah tertulis kan. Kalau motivasi by all, kalau motivasi by user belum tertulis, maka dari itu kita akan coba tulis halo. Di sini kita tulis 29 November tahun 2022. Kita submit. Berhasil submit. Maka di sini tertulis motivasi by all pada tanggal 29 November 2022 tertulis di sini. Dan di motivasi by user juga tertulis. Namun kita dapat mengeditnya dan juga menghapusnya di sini. Misalnya update, updated. Oke, kita klik di sini update, maka di sini akan berubah. Dan kalau misalnya kita lihat isi motivasinya, ada di sini. Nah nih, halo 29 November 2022 updated. Ada di tabel motivasi. Jadi di sini ada kategori motivasi, role, user, dan report APK. Dan tadi juga tampilan user bisa di sini. Kemudian bisa diubah profilnya juga, dan lain-lain. Masih ada waktu 5 menit, saya akan jelasin sederhana aja di bagian codingannya. Jadi yang pertama pubspec.yml ini harus disesuaikan yang ada di slide pertemuan 5 sampai pertemuan 9 yang ada di sini. Sebentar, saya kasih lihat dulu sebentar. Ada di sebentar dulu. Nah, ini ada di sini. Ini disesuaikan aja, disamakan aja oleh yang ada di slide. Kemudian disesuaikan juga dengan versi Flutter 2.0.2. Saya lanjutkan kembali di bagian main-nya. Jadi main itu merupakan basecamp awal. Jadi kita ntar ngerunningnya di sini. Nah, terus di sini kan home-nya tertulis login. Kalau login nanti akan diarahkan ke halaman ini. Ntar saya tandain dulu di search. Oke, nih di sini login ya. Jadi buktinya kita bisa klik aja di sini, go to definition, maka akan di sini. Import tadi yang udah dijelaskan oleh rekan saya untuk menampilkan halaman kalau misalnya mau mengakses sesuatu, nanti halaman ini akan saling berkaitan. Jadi tidak ada error. Kemudian highlight yang pengen saya highlight di baris 137 juga. Ini bagian register. Kalau misal kita go to definition, maka akan terarah ke sini registrasi.dat ya. Terus ada di base URL Viginesia API registrasi itu ada di sini. Di registrasi di sini. Ini maksudnya apa? Jadi bagian sini itu merupakan saya tulis ini. Ini lokasi file ada di sini, bisa dicatat dulu nanti disesuaikan. Di sini registrasi.php. Jadi ini tuh untuk proses registrasinya merupakan file PHP, sedangkan yang di VS Code itu merupakan file .dart. Di sini untuk memproses. Jadi di bagian backend-nya kalau misalnya registrasi bagaimana sistem akan mencerna, kemudian kalau misalnya berhasil atau enggak akan semua codingannya di sini. Yang ini yang mana semua codingannya ini ada di pertemuan keempat, jadi tinggal disalin aja. Dilanjutkan lagi sama const.dart ini tuh bagian IP address-nya. Jadi untuk di IP laptop kita disesuaikan, disamain supaya nanti bisa dapat diakses. Bagian edit profile-nya, bagian color box-nya juga ada di sini. Profile di sini asset image profile.jpg ada di sini.
Semua tersimpan ada di lokasi file di sini, bisa dicatat juga, dan kita bisa menampung semua gambar-gambar ada di sini. Bisa dipisah juga dan lain sebagainya. Dan di sini merupakan main screen.dat yang isinya itu motivasi by all dan motivasi by user. Oke, saya lanjutkan lagi, sisa 2 menit lagi. Ada di localhost ya. Jadi bagian get, misalnya saya kasih contoh aja nih dari pertemuan 4, sekalian saya bahas. Misalnya kalau kita sending request, nah di sini dia bisa tampilan pretty, menampilkan yang ada di database ya. Bisa sampai ID ke-12 nih. Kita samain aja ya. Kita samain yang ada di user sini. Sama ya, jadi udah terotomatis. Ini get, dilanjutkan dengan get motivasi. Get motivasi itu yang ada di sini. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, get nih. Tadi kan di Postman itu tulisannya apa? User, di sini get motivasi. Kita lihat di sini user sama get motivasi. Jadi ini dipasang dulu ya, yang ada di XAMPP-nya. Ada di sini, ini untuk file PHP. Jadi file PHP itu gunanya untuk kita bisa mengakses tanpa harus melewati input ini, nggak harus akses lewat sini, lewat pihak ketiga dari aplikasi Postman menggunakan bahasa PHP seperti itu. Di sini ada post untuk menambah, put untuk mengedit, delete untuk menghapus. Jadi semua sama ya, tinggal disesuaikan aja. Misalnya registrasi, tinggal dimasukin ID-nya segala macam, nomor berapa. Dilanjutkan lagi sama, saya mau lanjutin masih banyak. Nah, ini delete motivasi, codingannya seperti ini. Jadi kalau mau menghapus di sini db delete. Kunciannya ada di sini ya. Kalau post berarti ntar dia post. Di sini nambahin. Kalau put motivasi nanti edit di sini. Ini tinggal di copy paste aja dari pertemuan keempat. Kemudian ini ada database-nya. Database-nya yang penting intinya tuh ini kita tentuin nama database-nya Vigenesia, disamain yang ada di sini. Jangan sampai typo juga. Lanjut lagi pada login. Login itu tadi yang akses loginnya ya. Index post, construct. Lanjut lagi put profile. Tadi kan put profile ada, ini kan put, post, get sama delete ya. Codingannya ada di sini. Ada di sini if, else, dan lain-lain. Di role terakhir user sama get motivasi. Oke, langsung aja kesimpulan saya bacakan. Sebentar dulu. Proyek Vigenesia merupakan hasil karya anak Universitas Bina Sarana Informatika dalam memahami materi web service. Kemudian dapat dikembangkan sekreatif mungkin sesuai keinginan. Oke, baik itu aja. Demikian kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Intinya menggunakan bahasa DAT, PHP untuk saling mengakses antara database dengan aplikasi program. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan stop share dan kami akan melakukan end meeting for all. Terima kasih untuk semuanya dan para penonton. Terima kasih.